Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chelsea Natasha Indra dengan nomor BP 24101152630230. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi atau konsep dan implementasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengolah perangkat keras, komputer, dan menyediakan layanan untuk perangkat lunak lainnya. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara efisien dan efektif. Contoh sistem operasi populer termasuk Windows, macOS, Linux, dan Android. Setiap sistem operasi memiliki tujuan yang sama, mengolah sumber daya perangkat keras, menyediakan antarmuka pengguna, dan memungkinkan aplikasi berjalan di atasnya. Fungsi utama sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi utamanya yang krusial untuk memastikan operasi perangkat keras dan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, manajemen proses. Mengelola proses yang berjalan di dalam komputer termasuk pembuatan, penjadwalan, dan penghentian proses. Manajemen memori menangani alokasi dan dealokasi memori untuk berbagai program yang berjalan. Manajemen perangkat mengelola perangkat keras seperti hard disk, printer, dan input-output atau device. Manajemen sistem perangkas menyediakan cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengambil data pada media penyimpanan. Manajemen pengguna menyediakan layanan untuk manajemen akun pengguna dan kontrol akses terhadap sistem. Lanjut, komponen utama dalam sistem operasi. Sistem operasi terdiri dari beberapa komponen inti yang bekerja sama untuk mengolah perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, kernel merupakan inti dari sistem operasi. Kernel bertanggung jawab untuk mengolah sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Tugas kernel itu mengolah memori proses, menyediakan manajemen perangkat, menyediakan layanan sistem dasar seperti penjadwalan proses. Sel merupakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Sel dapat berupa command line interface atau graphical user interface. CLI, contoh CLI, terminal atau command prompt di mana pengguna mengetikkan pemerintah. GUI, desktop environment seperti Windows atau macOS yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui ikon dan menu. Drive perangkat dan file system. Jenis-jenis sistem operasi. Terdapat berbagai jenis sistem operasi yang masing-masing dirancang untuk kebutuhan tertentu. Beberapa jenis sistem operasi yang umum adalah sistem operasi berbasis desktop. Sistem operasi ini digunakan komputer pribadi atau desktop. Yang kedua, sistem operasi berbasis server. Sistem operasi ini dirancang untuk menjalankan server yang menangani permintaan dari banyak pengguna atau klien seperti Windows Server, Linux Server, dan Unix. Sistem operasi mobil. Sistem operasi ini digunakan dalam perangkat mobil seperti ponsel dan tablet. Contohnya termasuk Android, iOS, dan Windows Mobile. Sistem operasi real-time digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan waktu respon yang sangat cepat dan terjamin seperti otomotif, peralatan medis, dan sistem kendali lainnya. Sistem operasi jaringan digunakan untuk mengelola komunikasi antar komputer yang terhubung dalam jaringan. Contoh sistem operasi jaringan termasuk Novell Network dan Linux. Lanjut, manajemen proses. Manajemen proses adalah salah satu tugas utama sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dijalankan oleh komputer. Setiap proses melalui status tertentu seperti running, waiting, atau terminate. Beberapa konsep penting dalam manajemen proses adalah, yang pertama, proses merupakan program yang sangat dieksekusi. Setiap proses memiliki ruang memori sendiri, data, dan informasi status. Multitasking, kemampuan untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Sistem operasi modern dan mendukung multitasking dengan cara membagi waktu CPU di antara proses-proses yang berjalan. Scheduling, sistem operasi menentukan urutan eksekusi proses menggunakan algoritma penjadwalan atau scheduling algoritma. Contoh algoritma penjadwalan termasuk first come, first servers, search job first, dan round robin. Terus inter-process communication, proses-proses yang berjalan di dalam sistem seringkali perlu berkomunikasi satu sama lain. Lanjut, manajemen memori. Manajemen memori mengelola ruang memori utama untuk program dan data. Beberapa tugas penting dalam manajemen memori adalah alokasi memori. Sistem operasi mengalokasi blok memori untuk program dan data yang sedang diproses. Virtual memory, teknologi yang memungkinkan komputer menggunakan ruang hard disk untuk mensimulasikan RAM yang lebih besar. Hal ini memungkinkan komputer untuk menjalankan lebih banyak program secara bersamaan. Swapping, ketika RAM penuh, sistem operasi akan memindahkan data atau proses yang tidak efektif atau tidak aktif ke hard disk untuk memberikan ruang bagi proses yang sedang aktif.
Yang keempat, segmentation dan paging. Teknik ini digunakan untuk membagi memori menjadi bagian yang lebih kecil atau segmen atau halaman. Kesimpulannya, sistem operasi adalah perangkat lunak krusial yang berfungsi sebagai jembatan antar perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. SO memiliki berbagai tugas penting mulai dari mengolah proses, memori, dan perangkat keras hingga memberikan antarmuka pengguna yang memudahkan interaksi dengan sistem. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi meliputi yang pertama manajemen proses, mengolah eksekusi program dan menjamin alokasi sumber daya CPU yang efisien untuk menjalankan berbagai proses. Dua, manajemen memori, mengelola pengguna RAM dan penyimpanan dengan teknik seperti virtual memory dan paging. Yang ketiga, manajemen perangkat, mengatur komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak melalui drive perangkat dan input-output scheduling. Yang keempat, manajemen sistem barang rekas, mengatur penyimpanan, pengorganisasian, dan pengambilan data di perangkat penyimpanan. Yang kelima, keamanan, menjaga integritas sistem melalui autentikasi pengguna, kontrol akses, dan enkripsi data. Terdapat berbagai jenis sistem operasi termasuk desktop, server, mobil, dan real-time yang masing-masing dengan tujuan dan implementasi spesifik. Sistem operasi terdiri dari komponen utama seperti kernel, sel, dan drive perangkat yang bekerja sama untuk menyediakan lingkungan yang stabil dan efisiensi bagi aplikasi. Dalam implementasinya, pengembangan sistem operasi melibatkan desain arsitektur, pengembangan kernel, pengujian, dan pemeliharaan. Keamanan menjadi aspek penting dalam melindungi data yang mencegah ancaman dari malware atau serangan jaringan. Secara keseluruhan, sistem operasi adalah fondasi dari setiap perangkat komputasi, mengolah seluruh proses dan sumber daya agar perangkat keras dapat digunakan secara optimal oleh pengguna dan aplikasi. Tanpa sistem operasi, komputer atau perangkat apapun akan sulit berfungsi secara efisien dan efektif. Mungkin hanya ini yang bisa saya bahas untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Chelsea Natasha Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video.